Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feris Nurbaiti, NPM 19010074 dari kelas M4R1A Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal ini relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Melihat dinamika perjalanan perekonomian Indonesia, maka pendekatan historis layak dikedepankan. Pendekatan ini tentu saja sejalan dengan rekap jejak perjalanan bangsa Indonesia. Dengan demikian, aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi derap langkah perjalanan perekonomian Indonesia. Masa sebelum penjajahan tahun 1600. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia, yaitu ketika Portugis masuk ke Indonesia atau Maluku pada abad 16. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara. Beberapa kerajaan dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Bali. Dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada zaman tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, cikal bakal sektor perekonomian yang lebih baik sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut. Masa penjajahan. Masa penjajahan Portugis tahun 1509 sampai 1659. Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang. Rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma. Upaya pertama Portugis untuk menguasai kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama dari Kerajaan Sunda. Pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-rempah yang akan menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Masa penjajahan Belanda tahun 1602 sampai 1942. Belanda masuk ke Indonesia kira-kira pada tahun 1602. Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga tahun 1975 ketika berintegrasi menjadi Provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih selama 350 tahun atau 3,5 abad. Masa yang sangat panjang bagi bangsa Indonesia dalam cengkeraman Belanda. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai kebijakan ekonomi dilakukan oleh Belanda. Masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Kronologi penjajahan Jepang di Indonesia diawali pada bulan Juli tahun 1942
Saat itu, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintah yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Muhammad Hatta, dan para kiai memperoleh penghormatan dan Kaisar Jepang. Pada tahun 1943, bulan Maret tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kebijakan ekonomi pada zaman penjajahan Jepang terdiri atas: pertama, perluasan areal persawahan; kedua, pengawasan pertanian dan perkebunan. Masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1967. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama menarik untuk dicermati. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut, Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Ibaratnya, sebagai negara yang baru merdeka, maka berbagai fenomena muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 masa, yaitu pertama masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, kedua masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957, dan yang ketiga masa demokrasi terpimpin. Masa Orde Baru tahun 1967 sampai 2008. Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada otoritas, stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Berkaca pada masa sebelumnya, di mana ketika sistem ekonomi liberal diterapkan, ternyata berdampak pada kegagalan pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi Pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk. Nampak ajaran Keynes mulai merasuki pemikiran pengambil kebijakan negara. Pentingnya aspek pemerataan tampaknya disadari betul dalam masa itu, sehingga muncul istilah 8 jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya. Kedelapan jalur tersebut adalah: pertama, kebutuhan pokok; kedua, pendidikan dan kesehatan; ketiga, pembagian pendapatan; keempat, kesempatan kerja; kelima, kesempatan berusaha; keenam, partisipasi wanita dan generasi muda; ketujuh, penyebaran pembangunan; kedelapan, peradilan. Masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan, dan yang semua sentralistis menjadi desentralistis. Kebijakan dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.